Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Suatu ketika Abu Nawas dan istrinya pergi bersilaturahmi ke rumah orang tuanya. Setelah hari menjelang sore, mereka berdua pun lalu pamit pulang. Namun naas dialami Abu Nawas dan istrinya. Pasalnya, ketika mereka berdua pulang, mereka mendapati rumahnya telah kemalingan. Barang-barang berharga yang ada di rumah Abu Nawas berhasil dibawa kabur oleh sang pencuri. Tak ayal kejadian ini pun memicu percekcokan antara Abu Nawas dan istrinya. "Ini semua salahmu. Kamu selalu merasa yakin bahwa pintu rumah sudah terkunci sebelum kita pergi. Tapi ternyata pintu rumahnya belum kamu kunci." Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, para tetangga dekat segera menghampirinya. "Ada apa ini? Kenapa kalian ribut?" tanya salah satu tetangganya. Istri Abu Nawas lalu menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. "Rumah saya kemalingan. Ini gara-gara suami saya lupa tidak mengunci pintu rumah. Padahal sebelum kami pergi, saya sudah berkali-kali memperingatkan untuk mengunci pintu rumah. Tapi suamiku tak menghiraukannya," kata istri Abu Nawas menjelaskan. Para tetangga Abu Nawas pun ikut berkomentar atas peristiwa pencurian yang ada di rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, ini memang salahmu. Kenapa kamu tidak mengunci pintu?" ujar seorang tetangga. "Aku heran, udah tahu mau pergi jauh tapi sampai lupa mengunci pintu," ujar tetangga yang lain. "Oh, pantesan pintu rumahnya tidak dikunci. Ternyata kuncinya sudah rusak. Kenapa kamu tidak mengganti kuncinya dengan kunci yang baru, Abu Nawas?" sahut yang lainnya. Merasa dirinya terus-terusan di pojokan, Abu Nawas lalu berkata, "Sebentar, tunggu dulu. Kenapa kalian hanya menyalahkan aku? Aku bukan satu-satunya orang yang bisa kalian salahkan," protes Abu Nawas. "Lalu siapa yang harus kami salahkan kalau bukan kamu?" teriak para tetangga dengan kesal. "Kenapa kalian tidak salahkan pencurinya? Dia kan yang berbuat salah karena telah mencuri. Sedangkan aku hanya lupa tidak mengunci pintu rumah. Jadi sebenarnya siapa yang salah? Aku atau si pencuri?" ucap Abu Nawas kesal. Mendengar perkataan Abu Nawas, beberapa tetangganya langsung terdiam. Ada juga yang berbisik membenarkan perkataan Abu Nawas. Perkataan itu pun tak ayal membuyarkan para tetangga yang sedari tadi mengerumuni rumah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Alkisah, di kampung Abu Nawas ada seorang saudagar kaya bernama Tuan Hamid. Hartanya melimpah dan mempunyai peternakan yang besar. Semua kekayaan yang dimilikinya tak membuatnya lupa diri. Ia tetap rajin beribadah. Ia juga sering menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim. Meskipun Tuan Hamid hidup bergelimang harta, tapi ia selalu merasa kesepian. Apalagi setelah wafatnya sang istri karena menderita suatu penyakit. Dari pernikahannya dulu, Tuan Hamid tidak dikaruniai seorang anak. Inilah yang membuat Tuan Hamid bingung kepada siapa ia harus mewariskan semua kekayaannya. Hingga pada akhirnya Tuan Hamid mempunyai inisiatif untuk mencari anak angkat. Keinginannya itu lalu ia ungkapkan kepada Abu Nawas. "Bagaimana menurutmu, Abu Nawas, bila aku mengangkat seorang anak untuk menjadi anak asuhku? Aku sudah tua, Abu Nawas. Mungkin umurku sudah tidak lama lagi. Aku ingin supaya semua hartaku ada yang mewariskannya," tutur Tuan Hamid. "Itu bagus dan saya sangat mendukungnya," timpal Abu Nawas. "Tapi aku bingung, Abu Nawas," ujar Tuan Hamid. "Bingung kenapa? Atau jangan-jangan kau ingin menikah lagi ya?" celetuk Abu Nawas dengan nada menggoda. "Tidak, sama sekali tidak.
Aku sudah tidak ada keinginan untuk menikah lagi. Di sisa hidupku yang tinggal sedikit ini, aku hanya ingin menghabiskan untuk beribadah, jawab Tuan Hamid. Lalu, apa yang membuatmu bingung? Tanya Abu Nawas. Aku bingung mencari anak yang tepat. Aku ingin punya anak asuh, tapi anak tersebut harus benar-benar jujur dan soleh, supaya semua hartaku menjadi berkah. Apakah kamu punya solusinya? Tanya Tuan Hamid. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia terus memutar otak untuk mencari jalan keluarnya. Tidak berapa lama, akhirnya Abu Nawas pun tersenyum. Itu pertanda ia sudah menemukan ide yang cemerlang. Soal itu, biar aku yang mengaturnya. Aku punya rencana yang tepat, ucap Abu Nawas. Apa itu? Coba katakan padaku, pinta Tuan Hamid. Besok pagi, suruh semua anak-anak kecil di kampung kita untuk berkumpul dan kita adakan sayembara, usul Abu Nawas. Baiklah, saya ikuti saja rencanamu, balas Tuan Hamid. Singkat cerita, pada keesokan harinya, semua anak-anak di kampungnya diundang. Mereka berkumpul di rumah Tuan Hamid. Baik anak orang kaya maupun anak orang miskin, semua berkumpul jadi satu. Tidak lama kemudian, Tuan Hamid dan Abu Nawas berdiri di hadapan anak-anak tersebut. Lalu Abu Nawas berkata kepada mereka, "Aku mengumpulkan kalian di sini karena Tuan Hamid akan mengangkat seorang anak yang nantinya akan mewariskan kekayaannya. Tapi sebelumnya saya akan membagikan sesuatu kepada kalian," ucap Abu Nawas. "Apa yang akan Tuan bagikan?" tanya seorang anak. "Aku akan membagikan benih bunga ini. Siapa yang bisa membuat benih ini tumbuh dan berbunga indah, dialah yang akan diangkat menjadi anak Tuan Hamid. Saya kasih waktu 1 bulan," kata Abu Nawas menjelaskan. Semua anak mendapatkan beberapa butir benih. Mereka lalu merawatnya dengan sukacita. Bahkan tidak sedikit dari orang tua mereka yang ikut membantu anak-anaknya. Tujuannya tentu supaya bisa mendapatkan harta warisan Tuan Hamid. Sementara itu, ada seorang anak yang tak bisa membuat benih itu menjadi tumbuh. Dia adalah anak yatim piatu yang miskin. Ia hanya tinggal bersama neneknya yang sudah tua. Anak itu pun merasa sedih. Ia berkata kepada neneknya, "Aku sudah merawatnya dengan baik, tapi kenapa benih ini tak juga tumbuh? Apa ada yang salah?" Neneknya lalu menyarankan untuk mengganti potnya dengan pot yang lebih baik. Anak itu lalu mengganti tanah dan potnya dengan tanah dan pot terbaik. Ia merawat benih bunga itu dengan telaten. Namun benih itu tak juga tumbuh. Sedih sekali hati anak itu. Sebulan pun berlalu. Itu artinya waktu yang ditentukan telah tiba. Semua anak kembali berkumpul di halaman rumah Tuan Hamid, termasuk anak yatim piatu tersebut. Hampir semua anak-anak membawa pot berisi bunga yang indah, kecuali si anak yatim. Ia hanya membawa butiran benih yang masih utuh. Tidak lama kemudian, Abu Nawas dan Tuan Hamid keluar menemui mereka. Dilihatnya satu persatu pot berisi bunga yang dibawa anak-anak. Semua anak-anak itu mengaku bahwa benih bunga yang diberikan Abu Nawas berbunga dengan baik. Tiba-tiba Abu Nawas mendengar isak tangis dari salah satu anak yang ikut berkumpul. Dialah anak yatim piatu yang miskin. Abu Nawas dan Tuan Hamid segera menghampirinya. "Kenapa kamu menangis?" tanya Abu Nawas. "Maafkan saya, Tuan. Saya sudah merawat benih bunga ini dengan baik, tapi benih bunga ini tidak mau tumbuh," jawabnya sambil menangis terisak.
Abu Nawas pun tersenyum mendengar pengakuan anak yatim tersebut. Lalu ia mengumumkan di hadapan mereka bahwa anak yatim itulah yang akan menjadi anak angkat Tuan Hamid. Mereka pun heran dengan keputusan Abu Nawas, termasuk Tuan Hamid sendiri. Salah satu anak protes dengan keputusan Abu Nawas. "Tuan Abu, kenapa dia yang dipilih? Dia kan tidak membawa bunga." Begitu juga dengan Tuan Hamid. Ia mempertanyakan keputusan Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kenapa anak yang gagal malah dia yang kamu pilih?" Dengan wajah tersenyum, Abu Nawas menjelaskan, "Kenapa saya memilih dia? Karena dia adalah anak yang jujur. Benih yang aku bagikan kepada kalian sebenarnya sudah kurebus. Jadi tidak mungkin benih itu bisa tumbuh, apalagi sampai berbunga," jelas Abu Nawas. Semua anak yang hadir merasa malu. Rupanya Abu Nawas sedang menguji kejujuran mereka. Sementara Tuan Hamid memuji akan kecerdikan Abu Nawas. "Bukankah kamu mencari anak yang jujur? Dialah satu-satunya anak yang jujur di sini," ucap Abu Nawas kepada Tuan Hamid. "Iya benar Abu Nawas, kamu memang cerdik," puji Tuan Hamid. Anak yatim tersebut akhirnya diangkat menjadi anak Tuan Hamid. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Baginda Raja menunjuk kawannya untuk menjabat sebagai gubernur di kota Abu Nawas. Tapi sayangnya, orang yang ditunjuk ini menyalahgunakan jabatannya. Dengan sewenang-wenang, dia memerintahkan para prajurit untuk menangkap para sastrawan yang dianggap pintar. Setelah beberapa sastrawan berhasil ditangkap, mereka dihadapkan kepada gubernur yang baru. Satu persatu di antara mereka ditanya oleh sang gubernur, "Menurutmu, saya gubernur yang adil atau zalim?" Sastrawan pertama menjawab, "Anda adalah gubernur yang zalim." Sang gubernur terperanjat dengan jawaban tersebut. "Apa alasanmu?" tanya sang gubernur. "Karena Anda telah menangkap kami tanpa sebab," jawab sastrawan pertama. "Prajurit, masukkan dia ke dalam penjara. Besok dia harus dihukum mati," titah sang gubernur. Sastrawan berikutnya dipanggil dan diberi pertanyaan. "Menurutmu, saya gubernur yang adil atau zalim?" tanya sang gubernur. "Tuanku adalah gubernur yang adil," jawab sastrawan kedua. "Apa alasanmu?" tanya sang gubernur kembali. "Karena tuanku sangat memperhatikan rakyatnya," jawab sastrawan tersebut. "Kamu pembohong. Prajurit, masukkan dia ke dalam penjara. Besok dia harus dihukum mati," titah sang gubernur. Begitulah seterusnya. Apabila dijawab adil ataupun zalim, sang gubernur tetap memberikan hukuman mati. Kemudian beberapa sastrawan yang belum tertangkap mendatangi rumah Abu Nawas. "Tolonglah kami Abu Nawas, beberapa kawan kita dijatuhi hukuman mati," kata mereka penuh khawatir. Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Kenapa gubernur melakukan hal itu? Bagaimana ceritanya?" tanya Abu Nawas heran. "Kami sendiri tidak tahu Abu Nawas. Tanpa sebab gubernur yang baru menangkapi para sastrawan di kota kita. Lalu mereka ditanya satu persatu, apakah dia gubernur yang adil atau zalim. Bila jawabannya zalim, akan dihukum mati. Bila jawabannya adil, juga tetap akan dihukum mati," kata mereka menjelaskan. "Pasti gubernur sakit. Dia sudah tidak waras," ucap Abu Nawas. "Itulah kenapa kita kesini Abu Nawas. Kita mendatangimu agar kau menyelamatkan kawan-kawan kita. Sebab rencananya besok kawan-kawan kita akan dihukum mati," tutur mereka. "Baiklah, aku akan ke istana gubernur sekarang juga. Kalian pulanglah," ucap Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana. Sesampainya di sana,
Abu Nawas langsung menghadap sang gubernur. Melihat kehadiran Abu Nawas, sang gubernur langsung emosi. "Ngapain kau datang ke istanaku?" tanya sang gubernur. "Saya mendengar kabar Anda menyuruh beberapa prajurit untuk menangkapi para sastrawan pintar di kota ini. Tapi kenapa aku tidak ditangkap? Saya sangat tersinggung," jawab Abu Nawas. "Oh, jadi kamu menganggap dirimu bagian dari mereka?" tanya sang gubernur. "Tentu saja, masyarakat di kota ini tahu siapa aku. Aku adalah sastrawan terpandai di kota ini," balas Abu Nawas. "Baiklah, Algojo, tangkap Abu Nawas dan penggal lehernya," perintah sang gubernur. "Tunggu dulu, sebelum leherku dipenggal, perintahkan Algojomu agar jangan sampai merusak rambutku, sebab aku baru saja keluar dari tukang cukur," timpal Abu Nawas. Mendengar itu, sang gubernur langsung tertawa. "Itulah jiwa kesatria yang aku kagumi darimu. Aku mengampunimu, Abu Nawas," kata sang gubernur. "Bolehkah aku meminta satu permintaan?" tanya Abu Nawas. "Apa permintaanmu? Katakan saja," jawab sang gubernur. "Saya juga minta pengampunan untuk kawan-kawanku," pinta Abu Nawas. Sejenak sang gubernur terdiam, lalu ia berkata kepada Abu Nawas, "Aku akan mengabulkan permintaanmu, tapi ada syaratnya. Kamu harus bisa menjawab 3 pertanyaanku," ujar sang gubernur. "Baik Tuan, saya siap menjawabnya," sahut Abu Nawas. "Menurutmu, aku gubernur yang adil atau zalim?" tanya sang gubernur. "Tuan, bukan gubernur yang adil, bukan pula gubernur yang zalim. Orang-orang yang zalim itu adalah kita. Sedangkan Tuan adalah pedang keadilan yang membalas kezaliman," jawab Abu Nawas. "Luar biasa, jawabanmu sungguh menakjubkan, Abu Nawas. Sekarang pertanyaan kedua. Mana yang lebih bermanfaat, matahari atau bulan?" tanya sang gubernur. "Matahari terbit di siang hari bersamaan dengan terangnya dunia. Maka menurutku matahari kurang bermanfaat. Sementara bulan terbit di waktu malam yang menerangi dunia dan menjadikannya seperti siang. Maka menurutku manfaat bulan lebih besar." Sang gubernur pun tertawa dengan jawaban Abu Nawas, meskipun nyeleneh tapi masuk akal. "Baiklah Abu Nawas, sekarang pertanyaan yang terakhir. Menurutmu warna angin itu apa?" tanya sang gubernur. "Warna angin itu merah Tuan," jawab Abu Nawas enteng. "Apa alasanmu?" tanya sang gubernur kembali. "Kalau kita masuk angin, lalu badan kita dikerok, pasti akan muncul warna merah pada tubuh kita. Itu menunjukkan kalau anginnya sedang keluar. Berarti warna angin adalah merah," jawab Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, sang gubernur dibuatnya tertawa terpingkal-pingkal. "Kamu memang cerdik, Abu Nawas. Kamu mendapatkan apa yang kau inginkan. Ternyata apa yang dikatakan Baginda Raja tentangmu memang benar, Abu Nawas," tutur sang gubernur. Abu Nawas spontan kaget mendengar nama Baginda Raja disebut. "Maksudnya Tuan bagaimana?" tanya Abu Nawas penasaran. "Sebelum aku ditugaskan kemari, Baginda Raja memberitahu saya kalau di kota ini banyak sastrawan pintar, dan di antara sastrawan yang paling cerdik adalah kamu. Saya berniat memanggil mereka untuk saya kasih hadiah. Tapi sebelumnya saya ingin mengerjai mereka dulu. Ternyata kamu malah datang untuk membantu mereka. Dan ini adalah suatu kesempatan bagi saya untuk menguji kecerdasanmu," kata sang gubernur menjelaskan. "Jadi hukuman mati yang Tuan berikan hanya pura-pura?" tanya Abu Nawas kaget. "Benar Abu Nawas, saya hanya ingin mengerjai mereka sebelum aku memberikan hadiah kepada mereka.
jawab sang gubernur. Abu Nawas pun terdiam sejenak. Kurang ajar, ternyata aku masuk ke dalam perangkapnya. Tunggu saja pembalasanku nanti, ucap Abu Nawas dalam hati. Kisah selanjutnya. Di suatu malam, sehabis menunaikan sholat Isya, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. Subhanallah, sungguh indah sekali ciptaanmu, gumam Abu Nawas sambil terus menatap langit yang bertabur kemilau bintang. Sedang asik-asiknya duduk merenung, datanglah beberapa prajurit kerajaan. Tuan Abu, Anda diperintah menghadap Baginda sekarang juga, kata salah satu prajurit. Malam-malam begini Baginda Raja memanggil saya. Memangnya tidak bisa diundur besok pagi? Tanya Abu Nawas dengan nada kesal. Maaf Tuan Abu, kami hanya diperintah dan Tuan Abu harus ikut dengan kami, jawab si prajurit. Karena ini adalah titah Baginda Raja, mau tak mau Abu Nawas terpaksa menurutinya. Maka pergilah Abu Nawas bersama beberapa prajurit kerajaan. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas terus menerka-nerka jebakan apa lagi yang akan Baginda Raja berikan. Sungguh sangat keterlaluan. Sampai malam-malam begini masih saja terpikir untuk mengerjai saya, pikir Abu Nawas mulai dongkol. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. Ia melihat Baginda Raja sudah duduk menunggunya. Wahai Abu Nawas, kemarilah, ucap Baginda Raja menyambut Abu Nawas. Setelah berdiri di hadapan Baginda Raja, Abu Nawas bertanya, Ampun Paduka, apa ada sesuatu yang sangat penting sehingga malam-malam begini Paduka memanggil saya? Dengan wajah tersenyum, Baginda Raja menjawab, Begini Abu Nawas, kemarin kan saya habis lawatan ke negeri seberang. Saya punya oleh-oleh buat kamu. Lalu sang raja memberikan bingkisannya kepada Abu Nawas. Dan ketika bingkisan tersebut dibuka, ternyata isinya cincin berlian yang sangat indah. Betapa senangnya hati Abu Nawas. Ia pun merasa bersalah karena sempat berprasangka buruk kepada rajanya. Apakah ada tugas baru yang perlu hamba laksanakan? Tanya Abu Nawas dengan wajah sumringah. Tidak ada Abu Nawas. Saya mengundangmu kemari hanya untuk memberi hadiah. Silahkan kamu bawa pulang, balas Baginda Raja. Dengan hati penuh riang gembira, Abu Nawas pun pamit pulang ke rumah. Esok harinya, Abu Nawas pergi ke warung tempat ia biasa nongkrong. Ia pun memamerkan cincin berlian kepada kawan-kawannya. Bahkan kemanapun ia pergi, cincin tersebut selalu dipakainya. Dari jauh, cincin berlian yang dipakai Abu Nawas tampak gemerlapan, sehingga menarik perhatian dan rasa kagum orang yang melihatnya. Suatu ketika, Abu Nawas melintas di depan rumah seorang saudagar permata. Sang saudagar begitu terkesima dengan cincin yang dipakai Abu Nawas. Belum pernah kulihat cincin seindah itu. Harganya pasti mahal sekali. Mungkin sekitar 5.000 dinar, pikir saudagar tersebut dalam hati. Karena penasaran, saudagar itu memanggilnya. Wahai Abu Nawas, mampirlah kemari. Abu Nawas lalu diajaknya masuk ke rumahnya dan dipersilahkan duduk di ruang tamu. Ada perlu apa nih? Tumben sekali menyuruhku mampir, ucap Abu Nawas. Saya ingin tahu Abu Nawas, cincin yang kamu pakai bagus sekali. Di mana membelinya? Tanya si saudagar sambil terus mengamati cincin yang melekat di jari Abu Nawas. Oh ini hadiah dari Baginda Raja, jawab Abu Nawas merasa bangga. Jawaban tersebut semakin menguatkan dugaan si saudagar bahwa cincin berlian yang dipakai Abu Nawas memang amat berharga.
dan sudah pasti bukan barang palsu. Jual saja cincinnya padaku. Aku bersedia membayar dengan harga mahal. Bagaimana kalau 2000 dinar? Kata si saudagar membujuk. Namun Abu Nawas menolak dengan menggelengkan kepalanya. Si saudagar terus saja merayu Abu Nawas agar mau menjual cincinnya. Bahkan ia sampai menakut-nakuti Abu Nawas demi mendapatkan cincin tersebut. Sekarang lagi rawan kejahatan Abu Nawas. Cincin yang kamu pakai bisa saja dirampas penjahat di jalan. Lebih baik kau jual saja padaku, dan uangmu dapat kau belikan apa saja. Abu Nawas orang yang cerdik, tak mudah dikelabui, apalagi sampai tertipu. Ia tahu betul bahwa cincin yang dipakai harganya sekitar 5.000 dinar. Abu Nawas hanya mendiamkan saja tawaran saudagar tersebut. Dari saku bajunya, Abu Nawas mengeluarkan sapu tangan. Lalu digosoknya cincin itu dengan sapu tangan. Makin berkemilaulah cincin berliannya. Melihat itu, si saudagar semakin berhasrat untuk memilikinya. Baiklah Abu Nawas, aku bayar dengan harga 4.000 dinar, kata si saudagar merajuk. Mana boleh, cincin berlian yang indah begini dihargai 4.000 dinar, ujar Abu Nawas yang akan beranjak pergi. Tunggu Abu Nawas, tunggu sebentar. Baiklah, aku tawar dengan harga 5.000 dinar, tapi saat ini aku hanya punya 4.000 dinar. Beri aku waktu 3 hari, kata si saudagar mencegahnya. Abu Nawas hanya tersenyum lalu pergi meninggalkannya. Ketika malam tiba, saatnya bagi Abu Nawas untuk memejamkan mata. Cincin berlian masih terpasang di jarinya. Dan saat ia tertidur, ia bermimpi saudagar permata datang dengan membawa uang 5.000 dinar. Melihat uang sebanyak itu, Abu Nawas pun tergiur. Tanpa pikir panjang, diterimanya uang sebanyak itu, lalu Abu Nawas memberikan cincinnya kepada saudagar permata. Begitu girang hatinya memiliki uang 5.000 dinar. Saking senangnya, sampai Abu Nawas berjingkrak-jingkrak sehingga keseimbangan badannya menjadi goyah. Abu Nawas pun terjatuh. Sambil menahan rasa sakit, Abu Nawas segera terbangun. Ternyata ia terjungkal dari tempat tidurnya. Yang pertama-tama ia amati adalah cincin di jarinya. Mengapa cincin ini masih ada di jariku? Padahal uang pembayaran dari saudagar permata sudah saya terima, pikir Abu Nawas merasa heran. Esok harinya ia menceritakan mimpinya itu bukan saja kepada istrinya, tetapi juga kepada tetangga-tetangganya. Bahkan kepada semua orang yang berjumpa dengannya diceritakanlah perihal mimpinya itu. Aku sudah menerima uang pembayaran sebanyak 5.000 dinar, tapi cincinku belum diambil oleh saudagar yang membelinya, ucap Abu Nawas dengan terheran-heran. Mimpi Abu Nawas yang aneh itu segera beredar dari mulut ke mulut. Akhirnya saudagar permata itu pun mendengarnya. Padahal aku belum merasa memberikannya. Kalau begitu, aku berhak mengambil cincin itu, pikir saudagar permata. Bukankah Abu Nawas pun mengaku kalau dia telah menerima uang pembayaran dariku, lanjutnya dalam hati. Saat itu juga ia berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ia langsung berkata, "Hei Abu Nawas, mana cincin berlian yang sudah kubeli?" Mendengar itu, Abu Nawas menjadi kaget. Tapi, sahut Abu Nawas tersendat. "Jangan pura-pura lupa Abu Nawas. Semalam aku sudah membayarmu 5.000 dinar bukan?" kata saudagar itu. "Iya, betul. Tapi ada 2 hal yang masih harus kita sepakati. Pertama, harga 5.000 dinar itu masih terlalu murah. Genapilah jadi 6.000 dinar. Kedua, karena cincin permata itu pemberian Baginda Raja,
Serah terima cincin itu harus disaksikan pula oleh Baginda. Dengan kesaksian Baginda, engkau pun pasti akan yakin bahwa cincin itu memang benar-benar pemberian Baginda Raja, ujar Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, nanti di hadapan Baginda Raja aku tambah 1000 dinar, timpal saudagar itu. Setelah Abu Nawas bersiap-siap, mereka berdua lalu berangkat menuju istana menghadap Baginda Raja. Di tengah perjalanan, si saudagar merasa heran dengan penampilan Abu Nawas. "Mengapa jarimu kau balut dengan sapu tangan?" tanya si saudagar. "Tempo hari kan kamu memperingatkan aku kalau sekarang lagi rawan kejahatan. Aku khawatir ada penjahat yang akan merampas cincinku. Makanya aku tutupi cincinku dengan sapu tangan," balas Abu Nawas. "Betul itu Abu Nawas, saya sangat setuju," kata saudagar tersebut membenarkan. Sesampainya di istana, Abu Nawas dan saudagar permata segera menghadap Baginda Raja. "Paduka yang mulia, saya ingin menjual cincin yang Paduka berikan," kata Abu Nawas membuka percakapan. "Kenapa mau kau jual dan kepada siapa kau menjualnya?" tanya Baginda Raja. "Itu hak saya Paduka, bukankah Paduka sudah memberikannya padaku? Saya mau menjualnya kepada saudagar permata di samping saya." Iya, terserah kamu, itu memang sudah hak kamu," ujar Baginda Raja. Abu Nawas lalu membuka balutan sapu tangan di jarinya. Kemudian ia menunjukkan cincinnya kepada Baginda Raja. "Bukankah cincin ini pemberian Paduka?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja terkejut melihat cincin yang terpasang di jemari Abu Nawas. Terlebih lagi si saudagar permata. Sebab cincin yang dipakainya kali ini terbuat dari tembaga dan agak sedikit berkarat. "Bukan itu cincin yang mau saya beli, tapi cincin berlian pemberian Baginda Raja," protes si saudagar. "Inilah cincin pemberian Baginda Raja. Kalau tidak percaya, silahkan tanya sendiri," timpal Abu Nawas. Dalam hati Baginda Raja hanya tersenyum. Macam-macam saja akal Abu Nawas, pikir Baginda Raja. Cincin tembaga itu juga memang pemberian dari Baginda Raja, tapi sebelum ia memberikan hadiah cincin berlian. "Betulkah ini cincin pemberian Paduka?" tanya saudagar permata. "Iya benar, itu cincin pemberianku," jawab Baginda Raja. Mendengar itu, saudagar permata menjadi gemetaran. "Sesuai perjanjian, kau akan membayar 1000 dinar di hadapan Baginda Raja. Mana uangnya? Berikan padaku," pinta Abu Nawas. "Tapi," kata si saudagar permata tak percaya. "Tepati janjimu, kamu harus membayar 1000 dinar kepada Abu Nawas," perintah Baginda Raja. Saudagar itu terpaksa mengeluarkan uang 1000 dinar. Tanpa berkata sepatah kata pun, diberikannya uang itu kepada Abu Nawas, lalu ia pun melangkah pergi. "Hei, tunggu dulu," seru Abu Nawas. "Kenapa cincinnya tidak kau bawa?" teriaknya. Saudagar permata itu tak mau menoleh. Ia merasa sangat kesal telah dikerjai Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Meski dianggap sebagai sosok yang jenaka dan penuh kontroversi, akan tetapi di balik itu semua, seorang Abu Nawas juga merupakan pribadi yang memiliki kepedulian yang tinggi. Sehingga banyak di antara orang-orang di sekitarnya yang datang kepada Abu Nawas untuk meminta bantuan. Kisah ini berawal ketika di negeri Persia ada seorang saudagar kaya raya bernama Abdul Hamid. Kendati memiliki harta yang berlimpah, namun setelah menikah kehidupannya selalu diselimuti kesedihan lantaran istrinya belum juga dikaruniai seorang anak. Sepanjang hari ia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera dikaruniai keturunan. Puncaknya,
Pada suatu ketika, ia bernazar akan menyembelih seekor kambing yang memiliki tanduk sebesar jengkal manusia jika istrinya bisa hamil. Kemudian, dengan izin Allah, tak lama setelah itu, istrinya kegirangan sambil memeluknya dan berkata, "Wahai suamiku, aku sudah hamil." Ternyata Allah sudah mengabulkan doa kita selama ini, kata sang istri merasa bahagia. Mendapat kabar bahwa istrinya telah hamil, ia pun sangat bahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, istrinya telah melahirkan seorang anak laki-laki. Melihat sang istri sudah melahirkan, semua keluarganya juga ikut larut dalam kebahagiaan itu. Suatu ketika saat sedang bersantai di depan rumahnya, Abdullah Hamid tiba-tiba teringat akan nazar yang pernah ia katakan dulu. Ia pun segera melakukan nazar tersebut dengan beberapa pembantunya. Ia bergegas mencari seekor kambing yang memiliki tanduk sebesar jengkal manusia. Akan tetapi, mungkin belum takdirnya ia melakukan nazar itu. Setelah beberapa hari dicari, ia belum juga menemukan kambing yang dimaksud. Ia pun menjadi sangat gelisah karena takut nazarnya itu tidak dapat ditunaikan. Di tengah-tengah kegelisahannya itu, tiba-tiba saja ia teringat seorang sahabatnya di negeri Baghdad. Sahabatnya itu dikenal memiliki kecerdasan dan kemampuannya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Ternyata sahabatnya itu adalah Abu Nawas. Tak ingin membuang kesempatan, ia segera mengutus beberapa pembantunya untuk menemui dan membawa Abu Nawas kepadanya. Para utusan itu pun berangkat ke Baghdad menemui Abu Nawas. Setelah beberapa hari perjalanan, akhirnya mereka sampai di rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, para utusan itu menceritakan maksud dari kedatangannya itu. Kemudian Abu Nawas berkata, "Oh, jadi begitu. Baiklah, aku pamit pada keluargaku dulu, dan aku akan segera berangkat bersama kalian." Abu Nawas lalu berangkat bersama dengan anak buah Abdullah Hamid. Sepanjang perjalanan, Abu Nawas terus memikirkan jalan keluar atas permasalahan yang sedang menimpa sahabatnya itu. Setelah mereka tiba di rumah Abdullah Hamid, Abu Nawas langsung disambut dengan jamuan makanan mewah. Setelah selesai makan, Abdullah Hamid segera menceritakan masalahnya kepada Abu Nawas yang selama ini membuat hatinya menjadi gundah gulana itu. Mendengar keluh kesah Abdullah Hamid, Abu Nawas pun berkata, "Wahai sahabatku, berilah aku waktu semalam saja untuk berpikir. Besok pagi akan aku beritahu caranya," ujar Abu Nawas. Abu Nawas kemudian dipersilahkan untuk beristirahat di sebuah kamar khusus. Sambil beristirahat, ia kembali memutar otaknya untuk mencari solusi dari masalah ini. Namun sungguh ajaib, saat itu juga Abu Nawas mendapatkan ide yang cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas berencana ingin memberi sebuah kejutan untuk sahabatnya itu. Abu Nawas kemudian meminta pembantu Abdullah Hamid untuk menyediakan seekor kambing biasa. Setelah kambing itu berhasil disediakan, Abu Nawas pun memanggil Abdullah Hamid dan istrinya. "Wahai sahabatku, sepertinya aku sudah menemukan kambing yang engkau cari selama ini. Dengan begitu, engkau dapat menunaikan nazarmu dan segera menyembelih kambing ini," kata Abu Nawas. Akan tetapi Abdullah Hamid masih bingung, sebab kambing yang dibawa Abu Nawas adalah kambing biasa. "Wahai Abu Nawas, bukankah itu kambing biasa? Sama seperti kambing yang lain. Kambing ini tidak memiliki tanduk sebesar jengkal manusia," ujar sahabatnya dengan wajah murung. Belum sempat menjelaskan alasannya, Abu Nawas kemudian meminta sahabatnya itu untuk membawa bayi laki-lakinya yang baru lahir kepada Abu Nawas. Setelah menerima bayi laki-laki itu, Abu Nawas lalu berkata, "Wahai sahabatku, coba engkau perhatikan. Bukankah tanduk kambing ini sebesar jengkal manusia?" kata Abu Nawas sambil meletakkan jengkal anak bayi itu pada tanduk kambing tersebut. Setelah melihat hal itu, Abdullah Hamid dan istrinya mulai mengerti. Kini mereka sudah sangat lega dan gembira karena telah berhasil menunaikan nazar tersebut.
Mereka kemudian mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas dan memberinya hadiah untuk dibawa pulang. Kisah selanjutnya. Seperti biasa, sehabis sholat subuh, Abu Nawas mengisi waktunya dengan mengaji Al-Quran. Setelah matahari mulai menampakkan bentuknya, Abu Nawas melanjutkan aktivitasnya dengan minum secangkir teh panas. Belum juga habis minuman tehnya, tiba-tiba datang beberapa pengawal kerajaan. "Tuan Abu, Anda disuruh menghadap Baginda Raja sekarang juga," kata salah satu pengawal. "Memangnya ada apa? Kenapa pagi-pagi sudah menyuruh saya menghadap?" tanya Abu Nawas heran. "Saya kurang tahu, Tuan Abu. Lebih baik Anda tanyakan sendiri kepada Baginda Raja," balas para pengawal. "Baiklah, saya akan segera ke sana," ucap Abu Nawas. Dengan perasaan was-was, Abu Nawas memenuhi panggilan Baginda Raja. Ia pun berangkat menuju istana. Sesampai di pintu gerbang istana, Abu Nawas disambut oleh pengawal kerajaan. Ia diantar masuk pengawal kerajaan menuju aula istana, di mana beberapa pejabat istana telah hadir. Di antaranya adalah 2 penasehat kerajaan, panglima perang, dan barisan pejabat pengadilan kerajaan lengkap mengenakan baju kebesarannya. Begitu juga dengan Baginda Raja. Beliau tengah duduk santai di sebuah kursi besar dengan para pejabat di kanan kirinya. Abu Nawas segera dipersilahkan duduk di tengah-tengah mereka. Belum sepatah kata pun keluar dari mulut Baginda Raja, Abu Nawas telah lebih dulu berbicara. "Ampun Paduka yang mulia, apakah Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Ya benar Abu Nawas, aku sendiri yang mengundangmu datang ke sini. Aku sengaja mengundangmu untuk meminta masukan terkait masalah keadilan dan penegakan hukum di kerajaan ini," tutur Baginda Raja. "Kau lihat sendiri kan, aku sengaja mengumpulkan para hakim beserta jajarannya dan juga para pejabat istana. Aku ingin kau mengajari sedikit kebijaksanaan dan kearifanmu kepada kami. Saya yakin kamu tahu kalau selama ini penegakan kebenaran dan keadilan di wilayah kerajaan ini belum berjalan maksimal. Kami berharap mendapat wejangan-wejangan darimu," kata Baginda Raja melanjutkan. Mendengar hal itu, Abu Nawas merasa lega. Ternyata Baginda Raja memang benar-benar membutuhkan bantuanku, kata Abu Nawas dalam hati. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas berkata kepada semua pejabat yang ada di aula kerajaan, "Hukum beserta perangkat pengadilannya memang merupakan alat yang penting untuk mendidik masyarakat supaya menjadi lebih baik. Akan tetapi begini Paduka, rakyat dan khususnya para pejabat dan hakim Anda, saya kira perlu banyak berlatih untuk mengenali sisi lebih dalam dari sebuah kebenaran. Sebab kebenaran pada sisi yang lebih dalam sangat memiliki perbedaan tipis dengan kebenaran yang terlihat dari sisi permukaannya," tutur Abu Nawas dengan ekspresi yang meyakinkan. "Baiklah, jika saranmu seperti itu, aku perintahkan kepadamu untuk memberi contoh supaya rakyat dan pejabat-pejabat istana bisa melihat dan mengenali kebenaran seperti yang kamu maksud. Dan semoga dengan caramu itu, para pejabat dan rakyat bisa menerapkan dan mengenali kebenaran tersebut," balas Baginda Raja. "Baiklah Paduka yang mulia, beri saya waktu untuk menunjukkan hal itu," pinta Abu Nawas. Abu Nawas kemudian pamit undur diri dan pulang ke rumahnya. Perlu diketahui, untuk memasuki ibu kota kerajaan terdapat sebuah jembatan besar yang dilengkapi pintu gerbang utama, dan itu satu-satunya akses bagi warga untuk keluar masuk ibu kota kerajaan.
Pada sisi kanan di bagian dalam pintu gerbang tersebut berdiri sebuah tiang gantungan besar. Pada suatu pagi, komandan prajurit penjaga pintu gerbang beserta pasukannya sedang sibuk bersiap-siap memeriksa orang-orang yang hendak masuk ke ibu kota kerajaan. Pada suatu pagi, komandan prajurit penjaga pintu gerbang beserta pasukannya sedang sibuk bersiap-siap memeriksa orang-orang yang hendak masuk ke ibu kota kerajaan. Di depan barisan warga yang telah berdiri, komandan prajurit penjaga pintu gerbang tiba-tiba berseru, "Setiap orang yang akan memasuki pintu gerbang ini harus diperiksa barang-barangnya. Kalian semua akan ditanyai keperluan dan tujuannya datang ke ibu kota. Jika kalian berbohong ataupun menyembunyikan sesuatu, kalian akan dihukum gantung. Tapi jika kalian berkata benar, kalian akan diperbolehkan memasuki ibu kota." Para warga mulai diperiksa satu persatu, termasuk Abu Nawas. Saat ia mulai berjalan menuju pintu gerbang, tiba-tiba langkah Abu Nawas dihentikan oleh seorang prajurit penjaga. "Hendak kemana kau, Abu Nawas? Apa keperluanmu?" tanya prajurit. "Aku mau masuk karena aku mau dihukum gantung," jawab Abu Nawas. "Ah, aku tak percaya," jawab si prajurit. "Kenapa kamu tidak percaya? Kalau aku terbukti berbohong, gantung saja aku," balas Abu Nawas. Sepintas ucapan Abu Nawas membuat prajurit penjaga berpikir, "Kalau aku menggantungmu karena berbohong, bukankah justru aku menjadikan pernyataan awalmu tadi sebagai sebuah kebenaran?" ujar si pengawal. "Sungguh tepat jawabanmu. Sekarang kamu telah berhasil mengenali apa itu sebuah kebenaran. Itulah kebenaran dari sisi terdalamnya. Sekarang kabarkan kepada rajamu bahwa itulah makna kebenaran sesungguhnya," tutur Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.